Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinin Nur Ajijah, NPM 306205624. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pokok bahasan fungsi bahasa. Bahasa adalah sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan ataupun tulisan. Bahasa juga merupakan dari kumpulan kata yang masing-masing kata itu memiliki makna dan hubungan abstrak dengan suatu konsep. Kaidah bahasa dalam sistem tersebut mencakup satu, sistem lambang yang bermakna agar dipahami dengan baik oleh masyarakat. Dua, kesepakatan masyarakat pemakaiannya, yaitu dengan sistem bahasa itu yang bersifat konvensional. 3. Lambang sebagai huruf atau fenomis yang bersifat mana suka atau kesepakatan pemakaian, yaitu dengan arbiter. 4. Sistem lambang yang terbatas, itu dari A sampai Z dengan 26 huruf. 5. Sistem lambang itu fenomis yang tidak sama dengan sistem lambang bahasa lain seperti bahasa Jepang, yang contohnya seperti lambang hiragana atau silabis. 6. Sistem lambang itu dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal sehingga dapat sama dengan bahasa lain. Berdasarkan sistem lambang yang telah disebutkan bahwa bahasa itu bersifat unik, khas dan dapat dipahami masyarakat. Fungsi bahasa menurut Goris Kerr menambahkan beberapa fungsi lain, yaitu pelengkap fungsi utama. Yang pertama ada fungsi personal, yaitu fungsi personal adalah bahasa yang dipergunakan sebagai alat dalam mengekspresikan diri, misalnya mengenai emosi, pendapat, perasaan, serta maksud-maksud yang bersifat individu atau personal. Lalu yang kedua ada fungsi direktif, yaitu fungsi ini memungkinkan kita untuk mengajukan permintaan, memberi saran, membujuk, meyakinkan, dan sebagainya, agar keinginan kita bisa dikomunikasikan dengan baik. Yang ketiga ada fungsi imajinatif. Fungsi ini yaitu menyusun ritme baik bahasa lisan maupun tulis. Tidak semua bisa menerapkan fungsi ini, kecuali bagi mereka yang memiliki talenta terhadap fungsi ini. Keempat, ada fungsi referensi. Fungsi ini berhubungan dengan kemampuan untuk penulis atau berbicara tentang lingkungan kita yang terdekat dan juga mengenai fungsi metalinguistik. 5. Fungsi patik. Fungsi ini digunakan untuk sekedar ingin tahu, mengadakan kontak dengan orang lain. Keenam, fungsi metalingual, yaitu fungsi bahasa yang berfokus pada kode. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Fungsi bahasa sebagai bahasa Indonesia yaitu A. Sebagai lambang kebanggaan bangsa, B. Lambang identitas bangsa, C. Alat penghubung masyarakat, D. Alat pemersatu bangsa. Variasi bahasa ataupun ragam bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat ataupun kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh penuturnya yang tidak homogen, maka di dalam bahasa itu banyak sekali variasi dalam pemakaiannya. Ragam bahasa berdasarkan keformalan, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu program resmi dan tidak resmi. Yang kedua ragam bahasa baku dan non-baku. Menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah dan tata bahasa yang berlaku, yaitu sesuai dengan konteks, situasi, penutur, pengetahuan, dan budaya.
Bahasa itu tidak semata-mata hanya untuk memperoleh informasi, tetapi juga sebagai memperlihatkan perasaan yang bersahabat sehingga komunikasi itu berjalan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.